Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ar-rahimuna yarhamukumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang memiliki sifat kasih sayang, maka akan disayang oleh Allah yang Maha Penyayang. Oleh karena itu, hendaklah kalian semuanya menyayangi makhluk-makhluk Allah yang ada di bumi, niscaya makhluk-makhluk Allah yang ada di langit akan menyayangi kalian. Teman-teman semua, ada banyak sekali kisah-kisah di mana ada seseorang dia menyayangi sesama makhluk Allah, walau itu dari jenis hewan, maka Allah akan menyayangi orang tersebut. Banyak sekali kisah. Mulai dari kisah yang sangat masyhur, ada seorang perempuan pezina, pelacur, kemudian dia memberikan minum dengan sepatunya, mengambilkan air minum di sumur dengan sepatunya. Untuk siapa? Untuk anjing. Maka wasilah lantaran amal soleh menyayangi anjing ini, dia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi jalan ampunannya. Ada lagi kisah di mana Sayyidina Umar radhiyallahu an, ini juga kisah yang sangat masyhur. Kala itu beliau sedang berjalan melihat anak kecil sedang bermain burung pipit, lalu kemudian Sayyidina Umar membeli burung pipit itu dalam rangka apa? Dalam rangka untuk dibebaskan. Kenapa? Karena sayang kepada burung pipit tersebut. Dan masyhur pula setelah itu terjadi kala Sayyidina Umar meninggal, banyak sekali sahabat-sahabat lain yang dimimpikan tentang nasib Sayyidina Umar ketika di alam kuburnya. Bahwa ketika di alam kuburnya ternyata Sayyidina Umar itu mendapatkan banyak sekali rahmat Allah, kasih sayang Allah. Orang-orang yang memimpikannya itu bertanya, apakah karena kedermawaanmu? Ternyata bukan. Apakah karena kezuhudanmu wahai Amirul Mukminin Sayyidina Umar? Juga bukan. Sayyidina Umar menjawab, karena Allah Subhanahu wa taala menyayangiku karena satu ketika aku pernah menyayangi burung pipit yang kemudian saya bebaskan. Teman-teman semua, sampai-sampai kisah burung pipit ini menjadi satu kitab, namanya kitab Usfuriyah. Masih banyak sekali seseorang yang menyayangi sesama makhluk Allah, bahkan dari jenis binatang, kemudian itu menjadi lantaran Allah menyayangi hamba tersebut. Di zaman Bani Israel ada seseorang yang dia itu dalam kondisi kaum yang sedang paceklik, kesulitan makan, orang di sana sini kelaparan, lalu dia timbul angan-angan ketika melihat gundukan gunung. Di dalam hatinya, ya Allah, andaikan gunung itu menjadi gunung gandum, niscaya akan kubagi-bagikan bagi orang-orang yang kelaparan. Aku kasihan kepada mereka, ya Allah. Karena rasa seperti itu, rasa kasih sayang yang bisa menjadikan diri berandai gunung menjadi gandum dan akan dibagikan, ternyata Nabi zaman itu, di zaman Bani Israel itu, mendapatkan wahyu dari Allah untuk memberikan kabar kepada orang yang berandai tadi, bahwa orang yang berandai tadi, seorang ahli ibadah yang berandai tadi, mendapatkan pahala sebesar sedekah gunung gandum. Kenapa? Karena dia memiliki rasa sayang. Dan masih banyak lagi kisah-kisahnya. Ada lagi di zaman Bani Israel, ada seorang yang dia itu sedang menyembelih anak ayam, tapi di hadapan induknya. Seketika apa yang terjadi? Tangannya itu langsung tidak bisa bergerak. Kalau bahasa zaman sekarang mungkin lumpuh lah. Beliau mohon ampun kepada Allah, diberi petunjuk bagaimana agar tangannya tidak lumpuh dalam waktu sekian lama, sehingga ketika beliau melihat ada sangkar burung yang di sana ada induknya, lalu kemudian itiknya atau yang masih kecil itu jatuh, dan beliau kemudian memiliki rasa ingin menangkap burung yang kecil itu untuk dinaikkan di atas, diberikan kepada induknya. Seketika dia memiliki keinginan, tiba-tiba tangannya bisa bergerak.
Apa hikmah dari semua ini? Tentu banyak sekali. Yang pertama, boleh jadi kita dipersulit urusannya oleh Allah karena kita ada rasa tidak sayang kepada sesama. Persis seperti orang yang tadi tangannya dibikin lumpuh oleh Allah. Ada menyengsarakan, menyulitkan orang lain, maka kita menjadi sulit. Namun seketika kita bertaubat dan kemudian kita balik arah, mempermudah urusan orang lain, menyayangi sesama, bahkan itu binatang, kucing, atau jangankan manusia, kucing saja disayangi, jangankan tetangga, saudara, kakak, adik, orang tua, kucing saja disayang. Maka seketika itu pula Allah dengan Rahman Rahimnya langsung memberikan kasih sayang kepada orang yang memiliki kasih sayang kepada sesama itu. Saya rasa kisahnya sudah lumayan banyak dan kata kuncinya satu: sayangi sesama, permudah urusan mereka. Niscaya Allah akan menyayangi kita, makhluk-makhluk yang ada di langit akan menyayangi kita bila kita menyayangi sesama yang ada di bumi. Bila kita terlibat sebuah kebencian, segera beristighfar, bertaubat, lalu kemudian kita hapus keburukan kita membenci seseorang itu dengan mencintai sesama, dengan memaafkan sesama. Dengan demikian, maka jangankan kepada tetangga, kepada orang tua, kepada orang yang berbeda faham, kepada orang yang berbeda ormas, wong kepada hewan saja kita disuruh menyayangi. Oleh karena itu, sayangilah semuanya yang ada di muka bumi ini, maka niscaya Allah akan membuat kasih sayang penduduk-penduduk langit kepada diri kita. Matur nuwun, terima kasih, semoga bermanfaat. Kita akan kembali lagi pada hadis berikutnya dalam kitab Usfuriyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.